Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat. Saya adalah alumni ITB angkatan 93 jurusan farmasi. Saat ini profesi atau aktivitas saya adalah sebagai seorang trainer dan seorang business coach. Dan perlu Pak Presiden mengetahui, walaupun sesungguhnya ya, dalam hal pemilihan umum, azasnya adalah langsung, umum, bebas, dan rahasia. Tetapi perlu kiranya saya sampaikan bahwa saya adalah salah satu orang yang memilih Pak Joko Widodo berpasangan dengan Pak Ma'ruf Amin dalam pemilu yang lalu. Jadi ketika ada sesuatu yang kemudian saya rasa penting untuk saya berikan feedback, karena tentunya saya tidak punya akses secara langsung menemui Bapak, mudah-mudahan melalui video ini bisa sampai langsung dan bisa disimak oleh Bapak atau siapapun yang dekat dengan Bapak. Jadi pagi ini saya membaca sebuah berita ya, di mana pemerintah akan menambah dana kartu prakerja menjadi 30 triliun. Saya membuka merdeka.com dan saya coba bacakan ya beritanya agar ini relatif saya berupaya untuk seobjektif mungkin agar masukan-masukan yang tentunya saya berikan bisa diterima dengan baik. Jadi di dalam berita merdeka.com ini, Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan akan menambah anggaran program kartu prakerja sebesar 10 triliun dari sebelumnya 20 triliun untuk mengurangi beban masyarakat di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Jadi akan ditambahkan 10 triliun lagi sehingga program prakerja bisa menambah peserta 2,8 juta peserta, sehingga total anggaran menjadi 30 triliun. Ini kata Ibu Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual di Jakarta. Ya, beliau menjelaskan bahwa semula pemerintah menganggarkan 20 triliun untuk program kartu prakerja dengan jangkauan 5,6 juta orang peserta. Setelah ditambah anggaran 10 triliun, maka program kartu prakerja bisa menambah 2,8 juta peserta, sehingga target program yang bersifat pemberdayaan masyarakat ini bisa mencapai 8,4 juta orang. Penambahan anggaran ini, kata Bu Sri Mulyani ya, juga dilakukan karena hasil survei menunjukkan bahwa program kartu prakerja terbukti membantu para pencari kerja atau yang terkena pemutusan hubungan kerja selama pandemi. Alhamdulillah ya, tapi tentu harus dicermati apakah membantunya dalam konteks karena juga ada pakai uang tunai ya, atau program pelatihannya, kedua-duanya ya. Ini perlu sebuah feedback yang objektif tentunya. Untuk program kartu prakerja tambahan ini, saya ulangi ya, untuk program kartu prakerja tambahan ini setiap penerima akan mendapatkan biaya pelatihan sebesar 1 juta ya, dan mendapatkan insentif 600.000 per bulan untuk 4 bulan. Sehingga kata Bu Sri Mulyani, total jumlah bantuan yang didapat sebesar 2,4 juta serta tambahan dana sebesar 50.000 untuk pengisian survei. Baik, saya coba memberikan sebuah feedback karena saya pribadi, saya sendiri adalah seorang trainer, saya seorang business coach. Dunia training baik offline ataupun online ini menjadi sebuah keseharian saya. Jadi sejak lulus dari ITB, saya langsung jadi pengusaha. Sempat saya bekerja juga setelah perusahaan yang saya bangun waktu itu mau tidak mau saya tutup ya. Saya bekerja sebagai seorang profesional di perusahaan-perusahaan farmasi. Ya, jadi saya bekerja di PMDN, BUMN, sampai multinational company. Nah, perlu diketahui juga ya bahwa akhirnya kerinduan saya akan dunia usaha begitu tinggi dan akhirnya saya terjun kembali di dunia usaha. Nah, yang menarik adalah ketika kita bicara tentang biaya pelatihan, 1 juta itu diberikan anggaran agar setiap orang mendapatkan pelatihan yang tentu diharapkan mampu membekali siapapun yang mendapatkan ya, yang saat ini mendapat PHK, saat ini tidak punya pekerjaan, dan itu positif, itu baik adanya ya. Tetapi perlu diperhatikan betul bahwa kalau kita bicara kondisinya saat ini, kondisi yang tidak normal, kondisi pandemi yang luar biasa, maka saya coba bicara dalam total jumlah ya. Kalau 1 juta pelatihan, apakah itu murah? Di mana harga ada yang
yang sempat ya saya pelajari 200.000, 500, 300.000, variasi lah setiap pelatihan itu, sampai ada yang 500.000 bahkan 1 juta. Nah, ini sebuah variasi yang wajar untuk diikuti, bahkan sesungguhnya murah. Boleh dicatat ya. Ilmu itu mahal, saya tahu betul ya, saya tahu betul ilmu itu mahal. Saya mengikuti pelatihan-pelatihan yang belasan juta hingga puluhan juta rupiah. Jadi betapa mahalnya sebuah ilmu, sehingga ketika ada sebuah pelatihan online dengan harga rentang dari 200.000 katakanlah sampai 1 juta rupiah, itu harga yang wajar, harga yang normal bahkan murah. Dengan catatan saat ini kondisinya tidak sedang pandemi. Dan tentu juga catatan lainnya adalah ya, bahwa uang tersebut itu bukanlah uang dari pemerintah yang katakanlah, saya nggak tahu ya, mudah-mudahan salah berita-berita di sosial media ya, bisa jadi ini juga uang hutang gitu ya. Jadi terbayang kalau kita bicara ada 8 juta ya, totalnya adalah 8 juta orang ya, ada 8,4 juta orang. Kalau kita kalikan 1 juta rupiah, maka kurang lebih ada dana untuk pelatihan. Saya tidak mau bicara yang terkait dengan anggaran yang diberikan berupa dana tunai ya, karena silakan, itu baik adanya, positif adanya, dan bisa dilanjutkan karena masyarakat memang butuh, asal betul-betul sampai ke tangan orang yang tepat gitu ya. Nah, saya akan coba bicara tentang anggaran 1 juta per orang untuk sebuah pelatihan online, di mana akan disasar total secara keseluruhan sejak awal sampai nanti. Totalnya ada 8,4 juta orang, sehingga negara menganggarkan 8,4 triliun. Nah, saya coba lihat data sebelumnya ya, di mana jumlah konten yang bisa diakses ya, bisa dipilih oleh masyarakat, oleh rakyat Indonesia itu hampir 2.000 konten. Lebih tepatnya 1.800 ya, 1.800 sekian konten. Saya bulatkan saja biar angkanya sederhana ya, ke 2.000. Nah, apakah ketika ditambahkan anggaran, jumlah kontennya bertambah dari 2.000 katakanlah menjadi 2 kali lipatnya, menjadi 4.000 konten yang bisa dipilih. Oke, saya anggap range-nya ada di 2.000 dan 4.000 konten. Kalau 2.000 tidak beranjak jumlah kontennya, maka ketika kita bagi 8,4 triliun dibagi ya 2.000 konten, maka untuk satu konten itu membutuhkan anggaran 4,2 miliar. Untuk satu konten 4,2 miliar. Oke, katakanlah sekarang menjadi 4.000 konten, maka 8,4 triliun dibagi 4.000 konten kurang lebih ada di angka, bukan kurang lebih, tepat ini ya angkanya, kalau kita bulatkan tadi, 2,1 miliar rupiah. Sebuah angka yang sesungguhnya wajar-wajar saja dari aspek keilmuan gitu ya, bahwa ilmu itu memang mahal, betul gitu ya. Untuk membuat sebuah konten yang valuable, yang bernilai gitu ya, yang dibutuhkan oleh masyarakat, itu wajar-wajar saja angka sedemikian, walaupun pasti akan banyak yang mempertanyakan. Tetapi di situasi pandemi saat ini ya, Pak Presiden, Bapak Wakil Presiden yang saya hormati, tolong pertimbangkan betul ya penggunaan sekian triliun ini untuk sebuah pelatihan. Bahkan izinkan saya dan juga mengajak rekan-rekan yang lainnya, orang-orang terbaik bangsa ini, karena ini adalah sebuah panggilan. Saya percaya orang-orang hebat di negeri ini ketika dalam situasi seperti sekarang ini, mereka akan terpanggil ya, mereka akan terpanggil untuk membantu negara. Kenapa tidak kita ajak mereka ya, kita ajak mereka untuk membantu membuatkan konten-konten yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk sebuah pembelajaran ya, yang dengan demikian maka bisa jadi biayanya bisa ditekan sedemikian rupa ya. Coba contoh saja misalnya 1 miliar dana itu bisa ya digunakan untuk mengajak orang-orang yang kemudian katakanlah mereka adalah orang-orang hebat di negeri ini. Kita bisa sebut misalnya saya sebut nama ya, Deddy Corbuzier, kemudian Atta Halilintar, siapa lagi yang Bapak pun hadir dalam pernikahannya. Kemudian kita bisa cari lagi misalnya Raffi Ahmad, atau katakanlah Baim Wong ya, orang-orang yang sangat luar biasa menghasilkan rupiah, menghasilkan uang melalui dunia digital. Atau kita bisa panggil orang-orang hebat yang begitu banyak di negeri ini ya. Saya sebut saja misalnya Pak Hermawan Kertajaya, kemudian orang pakar sales ya,
kemudian Pak James Gui, Pak Tung Desem Waringin, dan berbagai macam tokoh yang saat ini ada, tokoh masyarakat ya yang mampu membuat sebuah konten. Ketika kita bicara ini adalah panggilan untuk negeri ini, bahkan bisa jadi mereka tidak meminta bayaran Rp1 pun. Bahkan bisa jadi mereka akan dengan sukarela membuatkan konten karena mereka sudah hidup berkelimpahan. Ya, bahkan banyak sekali kalau kita bicara ilmu kontennya misalnya adalah public speaking. Banyak rekan-rekan saya misalnya ada Kang Zaihanan, kemudian kalau kita bicara tentang materi-materi yang lainnya yang juga konten kreator, saya sebutlah namanya Denny Darko, dan masih banyak lagi orang-orang yang bisa dipanggil untuk negeri ini. Dan tolong tidak dihambur-hamburkan uang yang sesungguhnya bisa jadi kita tidak punya. Dan kalaulah uang itu adalah hutang, nanti anak cucu kita yang harus menanggung. Anak cucu saya juga, Bapak Ibu ya. Pak Presiden yang saya hormati dan Pak Ma'ruf Amin, Pak Wakil Presiden yang juga saya hormati, Pak Kiai. Ya, ini saya memberikan masukan karena kecintaan saya terhadap negeri ini. Saya cinta negeri ini, saya ingin suatu saat Indonesia tidak lagi berhutang, bisa mandiri di atas kaki sendiri. Dan tentunya Bapak Ibu ya yang juga menyimak video ini, mohon bantuannya untuk bisa share ya agar ini bisa sampai ke Presiden kita, Pak Joko Widodo. Karena sayang sekali anggaran yang sedemikian besar dihambur-hamburkan, dan mohon maaf untuk teman sejawat ya, bukan saya mau mengambil ladang rezeki dan lain sebagainya, karena ayo mari di dalam situasi seperti ini mari kita berkontribusi buat bangsa ini. Ketika sahabat-sahabat, rekan-rekan yang saat ini punya kemampuan mendevelop konten secara luar biasa, saya sudah sampaikan di waktu normal orang membayar 200.000, 500.000, 1 juta itu murah. Tetapi di saat seperti sekarang ini, ya apalagi itu ditanggung oleh negara di mana rakyat Indonesia yang menanggung, kenapa tidak buatkan konten yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia? Tidak dibatasi, konten-konten digital yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia, agar masyarakat Indonesia secara mindsetnya ya bisa didevelop, secara mentalitas bisa dikembangkan, kemudian secara knowledge dan skill bisa terus bertumbuh. Jadi betapa luar biasanya kalaulah dana dari 30 triliun yang digelontorkan oleh pemerintah, 8,4 triliunnya untuk sebuah pelatihan, sesungguhnya apalagi dengan kapasitas sebagai seorang Presiden Republik Indonesia, maka bisa mengajak orang-orang hebat negeri ini untuk bisa membuat konten yang terbaik untuk bangsa ini. Jadi saya berharap, saya menghimbau Pak Presiden yang saya hormati, ini adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban karena saya memilih Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin sebagai Presiden Republik Indonesia di pemilihan umum yang lalu. Maka ini adalah bentuk feedback positif dari kami, dari saya untuk kemajuan bangsa ini. Terima kasih. Mohon untuk siapapun yang menyimak dan mendengarkan video ini untuk bisa share ya, agar dari mungkin Facebook, YouTube dan lain sebagainya akhirnya bisa sampai dan bisa disimak oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.